إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat inayahnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya lah kita dapat melaksanakan satu kewajiban, yakni ibadah salat Jumat di masjid yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat salam itu sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah kaum muslimin untuk kiranya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa penuh ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang sunnah, yang wajibnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau mengatakan bahwa sesungguhnya hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia, itu pasti tidak lepas daripada yang namanya problem kehidupan. Problem masalah di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena memang sejatinya selain daripada tujuan Allah ciptakan kita, yakni ibadah, tetapi di dalam konteks ibadah agar kita kepengen bahagia dunia dan akhiratnya, pasti perlu yang namanya ujian. Maka dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menegaskan mengatakan walanabluwannakum bisyai'in, senyanya Allah bakal mengutus, bakal nguji kepada kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu. Ngutus dari sesuatu apa? Minal khaufi, dari rasa takut. Takut kehilangan, takut kehilangan yang kita cintai,
dan takut-takut apa saja. Ini memang sejatinya lumrahnya sebagai kita manusia. Kemudian wal ju'i, kemudian Allah uji dari apa? Wal ju'i, rasa lapar, takut kelaparan, takut tidak makan. Padahal Allah Subhanahu wa taala pati-pati nyiptakeun kita, pasti beliau bakal tanggung jawab sepenuhnya. Tetapi kita sebagai makhluk ya, pasti ada rasa ketakutan. Wa naqsi minal amwal, takut juga kekurangan harta. Makanya tidak heran banyak di antara hamba-hamba Allah, umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hidupnya, dalam umurnya, selama hidup di dunia dihabiskan untuk mengumpulkan harta, yang dikatakan ada bahasa hubud dunia tersebut. Kemudian apa dikata Allah? Wal anfusi was thamarat, ya, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan itu semua para jamaah kaum muslimin, itu semua ada kabar gembira bagi mereka yang diberikan problem masalah oleh Allah. Wa basyiris sabirin, yakni mereka yang menghadapinya dengan rasa sabar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang berilmu, bagi orang yang senantiasa sering mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sering melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak ada bahasa jalan buntu para jamaah. Tidak ada yang bahasa jalan buntu, tidak ada jalan lagi bagi orang-orang yang beriman. Kuncinya yaitu wabasyiris sabirin. Ketika kita diberikan problem masalah, kuncinya adalah sabar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dikatakan Al-Imam Al-Abid Al-Faqih Al-Hadis Al-Imam Dunnun Al-Masri, beliau pernah mengawasiatkan, pernah mengatakan fi salasati wasaya, di dalam wasiatnya, di dalam perkataannya, Al-Imam Dunnun Al-Misri pernah mengatakan ada 3 kunci, ada 3 kunci agar lancarnya segala urusan, baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat kelak. Apa 3 kunci kata Al-Imam Al-Dunnun Al-Misri ini dalam wasiatnya? Yang pertama, agar kita terhindar dari segala lancar segala urusannya, walaupun problematika dalam kehidupan kita dihadapi, maka kuncinya, beliau memberikan kuncinya. Yang pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah. Kata beliau, barang siapa yang membereskan dirinya wa bainallah dengan Allah, maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membereskan dirinya dengan manusia, dirinya dengan sesamanya. Ketika kita banyak problematika dengan sesama, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, maka kuncinya bereskan dulu kita kepada urusan kita dengan Allah, maka Allah pun akan membereskan kita dengan urusan dengan sesama manusia. Maka apa yang pertanyaannya kaum muslimin, apa yang harus dibereskan? Yang diharuskan dibereskan dengan urusan kita dengan Allah, maka para alimil ulama sebanyak yang mengatakan apa yang harus dibereskan. Til wazid nafsaka fis shalah, kata para alim ulama, ukur dan timbanglah dirimu dengan sholat. Yang harus dibereskan yaitu ibadah kita. Maka ketika kita sudah membereskan masalah ibadah, insya Allah segala urusan dengan sesamanya, dengan hambanya, kita akan beres. Solat, ibadah ini banyak macamnya. Ibadah saking banyaknya, para alim ulama membagi banyak hal. Bahkan dalam riwayat Siti Robiah Al-Adawiyah yang sakit taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Robiah Al-Adawiyah sewali min auliyaillah, dari kalangan perempuan,
Beliau saking cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah, beliau rela segala hartanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas yang kedua, kunci agar lancar segala urusan dunia dan akhiratnya, yang kedua kata Al-Imam Ad-Dunnun Al-Misri, beliau mengatakan man aslaha sariratahu, barang siapa yang membereskan masalah hatinya, aslahallahu ala niyatahu, maka Allah akan mengurusi masalah jasadnya. Sebelum kita membereskan masalah jasad kita, maka bereskan hati kita. Kenapa kita banyak problem? Kenapa kita banyak masalah? Karena lantaran mungkin di antara kita ada dosa yang tidak kita rasa, ada dosa yang kita tidak sengaja dikatakan. Karena hati kita mungkin banyak dosanya, hati lisan kita tidak banyak kita jaga, sehingga banyak orang yang sakit hati karena lantaran ucapan-ucapan kita yang tidak bisa dikontrol. Lah ini menjaga dari hati untuk penyakit dari hati ini. Seperti halnya dengan kita banyak suudzon, hilangkan. Kita sombong, omongan berkata sombong, lah kunci daripada omongan sombong itu penyebabnya adalah ilmu biasanya. Orang bisa sombong itu biasanya karena harta. Orang bisa sombong itu biasanya karena jabatan. Orang yang biasanya sombong ucapannya itu biasa karena fisiknya ganteng, fisiknya itu cantik, rumahnya itu mewah. Nah, kuncinya agar kita tidak, pangkalnya kuncinya agar kita tidak berkata sombong, penyakit hati, maka apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ucapan Al-Imam Ad-Dunnun Al-Misri, agar kita agar menjadi 3 kunci sukses. Yang ketiga, yaitu agar segala urusan dunia dan akhirat itu menjadi lancar. Maka kata Imam Al-Dunnun Al-Misri, beliau mengatakan man aslaha amro akhiratahu, barang siapa yang membereskan urusan akhiratnya, aslahallahu amrohu dunya, maka Allah akan membereskan urusan dunianya. Ketika kita problematika di dalam urusan dunia, kita pengen beres, maka bereskanlah urusan kita, urusan akhirat kita. Maka utamakan urusan dunia, urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Maka jangan keliru para jamaah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Urusan akhirat kita juga wajib, dan urusan dunia juga kita wajib. Apalagi kita kaum muslimin seorang kepala rumah tangga, wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kerja itu adalah ibadah. Jangan sampai kita ibadah ingat pada beras. Jangan sampai kita ibadah ingat belum makan anak istri, itu dosa. Maka kita bekerja seorang petani macul, itu adalah ibadah. Dan itu semua sesuai dengan biasa dikatakan para dalam Nabi oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamin amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya. Banyak di antara amalan-amalan dunia ya, karena lantaran baiknya niat, maka itu menjadi amalan akhirat. Dan banyak amalan-amalan wa kamin amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah. Banyak di antara amalan-amalan akhirat, tapi karena soal niat, jeleknya niat, maka tidak sampai kepada amalan akhirat. Maka mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan mari kita bermuhasabah diri, merenung diri, menambah, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah semakin mantap. Mudah-mudahan segala problematika dalam kehidupan kita ini diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.